Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan maqbula wa wahab lana rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa ila arwahi alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi bi barakatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi ila harat ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama al 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila sayyidina Abdul Qadir Jailani al khususul muhyi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jami'i ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa khususan ila ruhi Kiai Haji Ahmad Bandaniji selaku sepuh anu parantos berjasa anjeunna sehingga kami terbentuklah menjadi keluarga yang besar. Mangga urang nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala sangkan para arwah kedua orang tua urang, ibu atau pirama urang anu tos teu aya di alam dunia ieu, ayeuna tos aya di alam barzakh, alam penantian, urang doakeun sabab jami anu nuju di alam barzakh, alam kubur, alam penantian ibarat jami anu sedang tenggelam di lautan, saudara ya. Tidak butuh dengan emas kalau orang yang sedang tenggelam di lautan karena perahunya terbalik karena gelombang badai yang sangat besar sehingga hilang kendali. Itu yang namanya perahu ataupun kapal laut. Dalam keadaan sangat darurat seperti itu, dalam keadaan tenggelam, apapun yang ada di sana mungkin dipegang. Nah, dalam keadaan orang yang tidak memakai alat pelampung ataupun alat-alat yang lainnya untuk bisa mengambang di dalam air laut, ketika ada kejadian yang memang tidak diinginkan, tenggelam, ya, supaya tidak tenggelam, coba kita perhatikan aja, jami anu kekerlepan di laut itu ibarat jami anu nuju di alam barzakh. Butuhun teu ke urang, butuhun
ku doa urang, ku sedekah urang disedekahkeun ka sepuh urang, ibu rama urang, aki urang, budak urang, misalkannya anak urang, antus balik, dai ngaran-ngaran can balik mah dijamin masuk surga. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kullu mauludi yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan dalam keadaan suci. Makanya orang yang belum balik dan dia meninggal dunia, masih anak balita, masih balita, masih anak-anak ya, belum mencapai umur 15 tahun, dakhalal jannah, sebab dia itu ya masih dalam keadaan suci, belum diangkat penanya, belum dituliskan amalnya oleh malaikat Raqib dan Atid ya. Itu kalau misalkan belum balik. Sebagai orang tua, kewajiban kita adalah memerintahkan sholat kepada anak kita ya. Kalau kita tidak mampu mendidik anak, maka dititipkan anak kita itu ke pesantren agar tidak timbul fitnah dia yaumil kiamah nanti ya. Nah itu saudara, sebab dia akan mendakwa nanti, akan menuntut kepada kita ya saudara. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu, anak-anakmu merupakan cobaan bagi kamu. Amanah titipan harus benar-benar kita melaksanakan amanah tersebut dengan baik ya. Nah itu saudara. Kullu mauludi yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan dalam keadaan suci. Seperti ibarat kertas putih, kaset kosong, CD blank, memori blank, belum ada yang diinput ke dalam data tersebut. Itu ya, makanya anak-anak kecil itu masih bersih dosanya ya. Kalau dia sudah mencapai umur 15 tahun, maka malaikat Raqib dan Atid itu sudah mulai mencatat amal anak tersebut. Oh bagaimana Pak Ustadz kalau misalkan ada anak yang bersedekah, infak sedikit atau banyak, maka pahalanya itu ya diberikan kepada orang tuanya. Seperti begini, kan kewajiban zakat fitrah itu, apakah anak tersebut wajib dikeluarkan zakat fitrahnya? Sebenarnya belum wajib ya. Tapi untuk mendidik anak sangkan nanti pada waktu dewasa ya, udah umur 15 tahun ke sananya, ke atas ya, itu maka perlu dididik sejak dini anak, disuruh untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sedangkan pahala zakat infak dan sedekah itu untuk kedua orang tuanya. Begitu. Contoh begini, kita punya anak laki-laki ataupun anak perempuan, disuruh sholat, disuruh puasa Ramadan, dia nurut, dia taat kepada kita karena perintah orang, ya, maka kita akan mendapatkan pahala dari hasil perintahan tersebut. Ya. Dan juga jangan lupa, kalau kita tidak memerintahkan kepada anak untuk taat kepada Allah, contohnya sholat, contohnya puasa Ramadan, tidak dididik dari mulai sejak kecil, maka sampai dewasa pun dia tidak akan bisa melaksanakan puasa sampai maghrib. Nah itu, makanya banyak orang yang sudah tua tapi tetap dia enggak mampu untuk melaksanakan puasa. Kenapa itu? Karena dari sejak kecil mungkin dia didiknya belum maksimal, ya. Makanya dididik anak tersebut, ya. Waktu kecil itu memang, ya ibarat
kaset kosong, apapun dimasukkan masuk. Makanya bahasa-bahasa kita, bahasa-bahasa kotor jangan sampai didengarkan oleh anak, jangan sampai diucapkan kepada anak tersebutlah begitu ya. Kalau misalnya kita bergaul dengan yang teman kita, usahakan kalau di depan anak memang jangan biasakan yang namanya bahasa-bahasa kasar itu bisa merekam anak tersebut ya. Nah itu nurek ngajadikan anak Majusi Nasrani itu ada lingkungan sekitarnya. Makanya saudara, kalau ada anak kecil dia meninggal dunia itu merupakan tabungan pikeun urang engke jaga di akhirat. Ulah terlalu sedih urang pika siang malam memikirkan anak yang sudah pulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari bahwa anak itu adalah titipan dari Allah, Allah yang memang menciptakannya dan kembali kepada Allah wajar. Makanya jangan sampai kita terlalu sedih, menangis sampai 1 minggu karena kita kehilangan anak, karena tenggelam, karena kematian, karena penyakit dan sebagainya, karena kecelakaan. Jangan sampai terlalu lama sedihnya gitu ya. Anak itu dijamin masuk surga kalau dia belum balik, saudara. Sebab itu dikategorikan kepada kullu mauludi yuladu alal fitrah. Belum dicatat sebagai dosa seorang anak bila mana belum mencapai umur 15 tahun. Dia berbuat maksiat, dia berbuat taat, itu belum dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid ya. Jadi pahalanya untuk orang tua yang telah menyuruh anaknya sholat, yang telah menyuruh anaknya puasa gitu. Nanti kalau umur 15 tahun kan alamatul bulughi. Ciri-cirina balik teh nya eta teh salasun ayatin tamamu khamsa asyarata sanatan, hiji sampurna umur 15 tahun fi zakari wal unsa di zakar. Nah, sudah dakar teh lalakinya anu boga zakar. Jadi dakar teh daging anu dihareup helmna eta teh. Wal unsa jeung di awewe sami sampurna umur 15 tahun. Wal ihtilamu jeung ngimpi jima, wal haid jeung haid kana gitu. Itu ciri-ciri balik ya. Harus bisa menghilangkan hadas besar, harus bisa adus. Ya, sudah pun bisa adus. Itu ya. Makanya ketika sedang berdoa banyak anak kecil itu bagus sekali, sebab anak itu belum punya dosa. Bila mana anak itu kita suruh untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan dijabah sebab dia dalam keadaan suci bersih. Ya, sebab belum balik. Kalau udah balik umur 15 tahun itu sudah diangkat penanya. Ya, sudah dituliskan kebaikan dan keburukannya. Begitu. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najat minan nar. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najat minan nar wal afwa indal hisab. Bi barakatil Qur'an nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki
na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kembali dari tadi pembahasan. Jadi orang yang sedang di alam kubur itu membutuhkan sekali kepada anaknya, temannya untuk mendoakan, ya, mendoakan, ya, Allahumma ij'al kuburahum raudatan min riyadil jannah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian kita sedekah dialamatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia, insya Allah sampai, ya. Nah, itu penting, ya. Sebab orang yang sedang di alam barzah, alam penantian itu, alam kubur, ibarat orang yang sedang tenggelam di lautan, diombang-ambing oleh ombak. Coba kita, nih mas, ini emas 1 kilogram. Ya, kepada orang yang sedang tenggelam di lautan, nih emas, mau tidak? Ya, pasti dia menolak. Saya tidak butuh emas. Padahal emas harganya 1 kilo itu, wah, berapa miliar, saudara. Tapi dia menolak. Ya. Saya enggak butuh emas, tapi saya butuh ban butut. Gitu. Butuh ban jero anu dikompak, butuh kompan anu ditutupan, butuh jaliken anu tutupan rapat. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri sehingga tidak tenggelam, untuk berenang ke daratan. Butuh pertolongan kepada kita yang sedang hidup. Itulah orang yang sedang di alam barzah, orang yang sedang di alam kubur. Baik orang tua kita, kakek kita, istri kita, suami kita, anak kita yang sudah balik, ya, ketika wafatnya dia sudah balik, maka dia ada siksa dan nikmat kubur. Makanya kita berbanyak mendoakan. Sebagai ciri anak yang soleh adalah yang memang tidak akan ada putus-putusnya bila mana sudah meninggal dunia kita, karena kita punya anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada kita dengan doanya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu sebagai berbakti kepada orang tua dikala sudah meninggal dunia ataupun masih ada, baca doa yang barusan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau nabi Allahumma ighfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu. Jadi butuh nate ku ban anu dikompak, ban paranti renang, ban jero gitu. Diberi emas mau adaekeun. Emas teu bisa dipake nyalametkeun dina nalika kekayaan masaka seperti eta. Untuk supaya diri tidak tenggelam, karena dia tidak pakai pelampung, butuh ban bekas, butuh pelampung. Kalau disodori emas, dia tidak mau emas. Makanya saudara, menurut riwayat, bahkan ini dari hadis Rasulullah SAW, banyak orang yang menyesal dikala sudah meninggal dunia, sudah masuk ke alam kubur, dia mau sekali sebentar saja mau ke alam dunia, taruhlah 5 menit, mau apa? Mau sedekah, mau sedekah jariyah, karena sedekah jariyah itu mengalir terus. Saudara, ada dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, jadi orang yang sedekah jariyah, rajin sedekah jariyah ketika masih hidupnya, membantu pembangunan masjid baik dengan materi, dengan tenaga, dengan pikiran, ya, maka itu masjid kan itu bangunan yang terus dipakai
walaupun kita sudah meninggal dunia, anak kita, anak cucu kita, orang lain beribadah di masjid tersebut, maka pahalanya terus mengalir kepada kita sampai hari kiamat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah." Idza mata ibnu Adam, di mana-mana maut anak Adam nyaeta manusia. In qata'a amaluhu, maka terputuslah semua amalnya, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Apa itu? Yang pertama shadaqatin jariyatin. Yang pertama sedekah jariyah. Sedekah yang terus menerus mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia dan sampai akhirat parat. Tah nya sedekah jariyah teh. Makanya kita ya misalkan punya kebun ratusan hektar, cobalah ya beberapa hektar diwakafkan tanah tersebut ya dipakai untuk apa? Untuk masjid, untuk pendidikan sarana keagamaan, untuk sekolah, untuk diniyah, untuk kepentingan umat Islam. Bila mana kita nanti sudah meninggal dunia, maka pahala yang mengalir terus kepada kita sampai hari kiamat, tidak akan terputus itu. Itu menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin." Di mana-mana mati anak Adam, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, au ilmi yuntafa'u bih, yang kedua ilmu yang bermanfaat, au waladin sholihin yad'u la, au bimana au bimana wa ya, au ya bimana wa ya, dan apa anak doanya anak soleh. Makanya kita harus punya keinginan punya anak yang soleh soleha, sebab dia akan berdoakan kepada kedua orang tuanya dikala sedang hidup ataupun sudah meninggal dunia. Itu keuntungannya. Beda lagi dengan orang yang ya kerjaannya mabuk-mabukan, minum minuman keras. Apakah dia akan mendoakan kepada kita sebagai orang tuanya? Tentu tidak. Ya. Makanya kalau kita tidak bisa mendidik anak, coba anak tersebut titipkan kepada pesantren yang mendidik anak tersebut sehingga menjadi anak-anak yang soleh dan nanti bisa mendoakan kepada kedua orang tuanya dikala masih ada dan juga sudah meninggal dunia, didoakan. Itu mengalir terus pahalanya. Ya. Dan terus lagi si anak punya anak yang soleh lagi, ya karena sudah menikah. Dicetak lagi anak yang solehnya, maka dia terus mendoakan, terus mengalir pahat. Ka akikna, ka baokna, ka udag-udag siwurna, terus parat. Ya, ka 7 turunan, bahkan 10 turunan, parat insyaallah. Boga anak yang soleh mah moal rugilah itunya. Nah, urang kudu bisa nyolehkeun anak. Ya, gitu. Maka baca doa, Rabbi habli minas sholihin. Sing maca eta we. Rabbi habli minas sholihin. Ya nun Gusti pangeran abdi. Rabbi habli minas sholihin. Nun Gusti pangeran abdi. Ya, berilah kami anak-anak yang soleh. Ini doa anak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sering baca eta. Dan berusaha anak tersebut ya kalau kita tidak mampu untuk mendidik anak secara langsung karena kesibukan kerja ya, maka anak tersebut bisa dititipkan kepada pihak-pihak yang
di dalamnya mendidik anak menjadi anak didik yang soleh, solihah, dan pintar di bidang agama. Itulah innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu, anak-anakmu merupakan cobaan bagi kamu, maka kamu harus bertanggung jawab kepada harta anak kita. Harta harus ditasarufkan, dipakai untuk kebaikan. Jadi orang yang kaya itu akan ditanya depan belakang, kau dapatkan harta itu dari mana? Apakah dari jalan halal ataupun haram? Dan yang kedua, orang yang berharta itu akan ditanya, kemanakah kau belanjakan harta itu? Apakah jalan yang Allah ridho, ataupun jalan togut, ataupun jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Akan ditanya depan belakang. Jadi doa itu merupakan yang memang harus rajin-rajinlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sekali lagi, ya, di mana-mana mati anak Adam manusia, maka terputuslah semua amalnya. Illa min salasin, kecuali 3 perkara anu putus teh ngalir terus ngocor ganjarana ka urang di mana urang geus maut. Pertama, sok sedekah jariyah. Sedekah jariyah, sedekah anu ngalir terus pahalana, seperti sedekah ka masjid, sedekah kana kenceng-kencengna jang ngabangun masjid sarana keagamaan, jangan bangun jembatan, jangan bangun jalan anu memang manfaatna pikeun balarea, pikeun umumna sakuba umat Islam atau napi sahabain lewat kadinya, sahabai anu ibadah kadinya. Makanya urang abi mah bade ieu bade naon, bade infak ku semen sasak mangga, bade infak langsung ku keramik na meser mangga, bade ku artos na bae mangga. Nah itu asa ikhlas karena Allah, sedikit banyak harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yakin nanti bakal karasa nikmatna bila mana urang terus aya di alam barzah, kenging nikmat kubur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngawakapkeun taneuh jang masjid, wah sungguh luar biasa pahalana ngocor kanyana. Kumaha ngawakapkeun taneuh jang bioskop, jang kafe, jang tempat-tempat maksiat, ngocor dosana ka urang, ngocor siksaana nepi ka poe kiamat. Ngawakapkeun mah jang ngawakapkeun jang kana sarana-sarana keagamaan, engke ngocor ganjaranna ka urang. Eta termasuk sedekah jariyah. Abi mah ceuk gaduh kijang kolotnya, pasihkeun ka saha ka DKM. Kan ayanya aya mobil ambulan nya dipasihkeun ka DKM nya tina kijang kolot nya gitu. Silakan itu dipakai untuk apa? Untuk ambulan. Siapa saja yang memerlukan ambulan, baik yang sakit mau ke rumah sakit ataupun yang sudah meninggal dunia, ya bisa dijemput, antar jemput ke pemakaman ataupun dijemput ke rumah sakit. Itu termasuk sama juga, itu mewakafkan kendaraan untuk kepentingan umat ya, gitu. Mewakafkan tanah untuk pesantren-pesantren itu ya, itu nanti pahalanya terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia sampai hari kiamat. Menikmati nikmatnya kubur dari Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat kubur, bukan siksa kubur ya. Nauzubillah. Au ilmi yuntafa'u bih, dan ilmu yang bermanfaat. Coba kita perhatikan saudara, pahamilah seorang anak yang sedang belajar di pesantren ataupun di sekolah ya. Itu akan apa? Dia itu kan nanti
sudah mendapatkan ilmu, dia bisa mengamalkan. Sebelum mengamalkan kepada orang lain, amalkan dulu kepada diri pribadi, nanti diamalkan kepada orang lain. Makanya seorang ajengan kiai itu kan dia mengajari santri-santrinya sampai ratusan, sampai puluhan, ataupun sampai ribuan. Dari sekian ribu itu tidak semuanya jadi kiai ya. Tapi dia jiwanya jiwa kiai, bisnisnya dengan secara syar'i, dengan syariat Islam, tidak menyimpang. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba dan mengharamkan riba. Itu ya. Nah itu. Nah ketika sang kiai itu meninggal dunia, maka santri itu kan ada yang jadi kiai. Walaupun tidak jadi kiai, dia mengamalkan ilmunya kepada dari pribadi, keluarga. Maka ganjaran terus ngocor kebaikan sang kiai tersebut ya, kepada santri-santrinya, didoakan lagi, kemudian juga ditahlil lagi, terus menerus ya, diamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Punya santri lagi terus mengalir seperti air deras, air terjun yang tidak pernah, ataupun air jam-jam yang tidak pernah kering sampai sekarang. Anda pernah lihat air jam-jam? Silakan di YouTube ketik ya, air zam-zam, keadaan air jam-jam. Itu kan saudara, itu mata airnya besar sekali. Dari seluruh dunia dia mengambil air jam-jam, tidak pernah kering. Itulah air zam-zam. Pun juga kebaikan, bila mana kita mempunyai ilmu, kita amalkan, makanya jangan pelit. Ada seorang kiai yang memang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun diazab pastilah oleh Allah. Bila mana kita diundang ke tempat pengajian tapi dia tidak mau, bahkan dia memberikan tarif harga untuk menyampaikan ilmunya. Siapa dagang ilmunya? Ah, tuh 5 juta mah mau datang bering mah taha. Soklah 7 juta. Itu. Nah, itu saudara, enggak boleh kita menjual ilmu. Enggak boleh kita juga menjual apa? Menjual ayat-ayat si Al-Qur'an. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Itu kan enggak boleh perjualbelikan. Seorang qori dia diundang tapi tidak mau karena tarifnya ya rendah, enggak boleh itu ya. Bahkan enggak usah pasang tarif, mau diberi amplop atau tidak ya, pokoknya terima aja ya, niatnya ikhlas karena Allah gitu. Udah lama gitu ima biasa nagain masakan pasang tarif. Jangan pasang tarif masalah ilmu, jangan pasang tarif ya. Seorang kiai jangan pasang tarif, tapi seorang yang mengundang harus ngerti, karena memang dia jauh, harus perhitungan itu ongkosnya berapa gitu kan. Masyarakat butuh ilmu, masyarakat butuh siraman rohani Islam. Kita juga harus mengerti ya masyarakat tersebut ya gitu. Tapi seorang kiai jangan narif begitu ya. Sebab itu ya kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu itu laknatullah alaih, dilaknat ke Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut ya. Ngertos tuh? Jadi jami anu berilmu, seorang kiai dia mengamalkan ilmunya kepada santrinya, dan santrinya menjadi kiai lagi, sedangkan kiainya walaupun kiainya masih hidup tetap pahalanya mengalir terus. Apalagi nanti sudah meninggal dunia, terus mengalir pahalanya ya. Kenikmatan nikmat kuburnya Allah berikan sampai hari kiamat. Dan si santri tersebut punya santri lagi, terus punya santri lagi, punya santri lagi, terus mengalir terus ya. Makanya seorang kiai dengan mengamalkan ilmu yang ikhlas, dia itu sebenarnya orang kaya saudara ya, kaya sekali. Sebab dia punya pengetahuan agama, dia kaya di dunia dan kaya di akhirat. Kita harus iri kepada sang kiai yang memang irinya harus iri masalah akhirat, bukan iri masalah dunia ya.
Jangan kita husnudon. Oh kiai gampang amat punya pajero gitu ya. Gampang amat. Kita jangan sudon, harus husnudon. Karena dia ya man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aroda al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Ku ilmu mah nya ku boga ilmu mah dunia moal ilmu moal berat dibawa nya dunia oke moal berat dibawa moal seneangan tinggal lewe nya para dai kondang nya anjeuna ya hirupna mapan. Nah itu saudaranya. Nah itu karena Allah mudahkan ya begitu. Nukatilu awaladin solihi yad'ulah ya. Yaitu doa anak yang soleh mendoakan terus kepada orang tuanya yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Jadi berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal dunia seperti ayah kita, ibu kita, nenek kita, kakek kita dengan cara mendoakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Bila kita melintas ke kuburan-kuburan kakek kita ya itu mendoakan ya. Tiap malam Jumat dikirimi bacaan Yasin, insya Allah sampai ya gitu. Kita yang membaca juga dapat pahala. Ya Allah, pahala yang saya baca ini surah Yasin pahalanya dikhususkan untuk kakek saya, untuk ibu saya, untuk ayah saya. Nah itu makanya lobaan kejadian nya bapak nagus maut, ibu nagus maut, manehna boga warisan, imah ditinggal kolotna kulantaran dikirim-kirim naon baca Yasin, tara dikirim sodako oge jang orang tuana tara sodako deui nya gitu. Sok loba naon ngajung jurigan di imahna teh ngabelegedeg ngirupakeun bapakna, sorakna, bahkan rupana. Eta teh kan sabenerna mah ketidaktenangan kepada kita ya gitu. Asok aya imperan-imperan awalnya nya asim kuring kantos nya waktos tarang ngirim-ngirim kan jadi nenek urang, nenek pribados. Sim kuring ngimpi panggih jeung nenek najong ka kuring nya. Nah, itu kan para wisadayana urang introspeksi diri, muhasabah diri, oh urang tarang naon dia tarang ngirim ya kan jadi sepuh. Ya. Tarang ngirim Fatihah-Fatihah acan atunya. Ya, sumbawana harta mah urang disodakohkeun jang olot-kolot urang, jang kakek urang, jang ayah urang. Gitu. Tah eta penting pisan. Atuh saminggu sakali urang teh naon ziarah kubur nya. Gitu. Atara pikeun ziarah langsung ka makam lage nya bacakeun Fatihah atuh. Diususkeun ka kedua orang tua urang anu putos teu aya kitu nya. Eta Yusuf aya anu kumaha imahna pika keungeun bahkan ngimpi goreng wae ngimpi papangi jeung bapakna jeung emakna tapi ngimpi goreng wae anu aya eta kan sabarna mah isyarat nya memang hakikat Gusti Allah Subhanahu wa taala nya tarang ngirim-ngirim menjadi kolotna nu jadi anakna kan uji kolotna teu ngirim-ngirim Fatihah acan sumawana Yasin mah sumawana naon ayeuna deui harta mah disodakohkeun jang kolotna kitunya diniatan jang nyodakohan kolot entek sok aya ning haulan itu kan mengenang ya, mengirim para keluarga besar ngirim naon ngirim doa-doa ka jami-jami ka kulawargi anu parantos di alam barzah sebab alam barzah alam penantian itu butuh pisan ku jami-jami anu harirup pikeun ngadaroakeun. Urang sering ngadoakeun ka jami anu maot urang ge suka di bara maot bakal loba jama anu ngadoakeun kitu ya kitu. Eta.
idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin. Di mana mati anak Adam manusia maka terputuslah seluruh amalnya illa min salasin kecuali 3 perkara. 3 perkara. Shadaqatin jariyatin, hiji sedekah jariyah, au ilmi yuntafa'u bih, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, au waladin sholihin yad'ulah, dan doanya anak yang soleh. Ya, anak kita jadikan anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan anak kita Allah solehkan dan solehahkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Itu kangonon budak kurang nyariranya. Rabbana hablana, di mana seorang imam ngadoa hablana jang sararea. Kumna namanya kesedai. Lamun hoyong soleh menjadi anak, kolot nage kudu usahakeun jadi zaman soleh. Sebabnya buah tidak akan jatuh dari pohonnya, tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Ya, gitu. Jadi saudara naon cai esma muat TS kalhurnya tapi kahanap eta eta. Rupa sakitu anu tiasa kapiatur hapunten anu kasun tina santos kakiranganana, mudah-mudahan manfaatna nya priburos malah ima diajar namanya. Masih diajar, belajar dan terus belajar. Hapunten mudah-mudahan kurang sadana selalu ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dipasihan perlindungan pagi, siang, sore dan malam, dipanjangkeun yuswa ku Allah Subhanahu wa taala, disehatkeun salamina. Oke, urang ayat dina keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hayu urang ngadoa sarangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azim mustanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afas wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'da mamat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hayyi lana min amrina rusyada. Allahumma tawil umurana. Allahumma tawil umurana. Allahumma tawil umurana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nas'alukal ijabah bi barakati ummil Qur'an. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ijabah bi barakatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.